Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang transformasi Fourier sama transformasi Laplace. Dan perkenalkan, saya Izul. Di sini ditemani oleh siapa? Ada Mulyadi dan dekat saya ada Reswara Durbanu Ardana. Oke, kalau gitu kita lanjut ke slide selanjutnya. Silakan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, yang digambarkan ini kita memakai step, clock, dan gain. Lalu pengeluaran dari itunya kita pakai eksponensial. Lalu akan masuk ke sebuah rangkaian transformasi Fourier, yaitu menggunakan 4 resistor, 1 induktor, dan 1 kapasitor, dan akan disimulasikan dalam Simulink, yaitu di scope. Bisa dilanjut. Nah, di gambar simulasinya seperti ini, kita pakai step, lalu kita di sininya pakai transformasi transfer function, lalu nanti masuk lagi ke scope. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini adalah script gambarnya. Jadi bahwa dalam perhitungan gambar tadi didapatkan nomnya itu 0,010 dan den-nya adalah 0,0488 297,8111220. Nah, di sini ada sistemnya, yaitu pakai transfer function, lalu nanti akan ditampilkan grafik bodenya. Coba silakan di slide selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya ada pada plot scriptnya. Jadi akan seperti ini, yang dimana di magnitude itu dia diagramnya itu ketika di frekuensi keberapa, frekuensi 10 pangkat minus 2 ya, dia itu akan naik dan akan turun lagi di antara 10 pangkat minus 4 dan 10 pangkat minus 5. Kalau di phase-nya itu dari 90 lalu akan turun ke mendekati dengan 0, lalu 0 dan akan turun lagi ke minus 90. Kira-kira seperti itu. Silakan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah bode plot Simulink-nya. Jadi sama seperti dengan bode plot sebelumnya. Jadi sama, jadi dari 130 atas 25 dia akan naik dan akan turun lagi. Lalu di ini juga 90 ke 0 dan ke 90 lagi. Ya, silakan dilanjut lagi. Nah, ini adalah ruang lingkup tadi yang ada di V-scope-nya, yaitu Vn kuningnya itu dari 1 dan dia akan terus berjalan ke 0, turun, itu mendekati dengan 0 dengan V-out-nya. Oke, silakan dilanjut. Nah, untuk slide ini akan dibacakan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya izin masuk. Kita di sini masuk ke perhitungan, yaitu menggunakan KCL, yang dimana variabelnya itu ada RA sama dengan R1 plus R2, RB sama dengan R3 plus R4. Ini dia seri ya. Dan ada ZL, yaitu sebagai impedansi. ZL sama dengan JWL. Habis itu ada ZC sebagai impedansi dari kapasitor, yaitu 1 per JWC. Kemudian ada arus R1 sama dengan arus beban ditambah arus R2. Kemudian ada V-in dikurang VA dibagi RA sama dengan VA dibagi JWL plus VA dikurang V-out dibagi RB. Oke, selanjutnya itu kita untuk di note satunya seperti variabelnya itu V1 dikurang Vs dibagi RA plus V1 dibagi ZL plus V1 dikurang Vout dibagi RB sama dengan 0. Dan begitupun untuk selanjutnya. Kemudian masuk di note 2 atau Vout-nya yang kurang V1 dibagi RB plus Vout dibagi ZC sama dengan 0. Dan begitupun selanjutnya yang ada di layar berikut. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke perhitungan Fourier-nya, yaitu kita akan mencari HW menggunakan rumusnya itu Vs sama dengan Vout dikali 1 plus JWRB C, kemudian dikali 1 plus RA dibagi JWL plus RA dibagi RB dikurang Vout dikali RA dibagi RB. Dan begitupun di bawahnya. Kemudian setelah dijumlahkan sesuai dengan yang ada di layar di atas kanan, nilainya
kita substitusikan, yaitu R1 sama dengan 220 ohm, R2 yaitu 1000 ohm, dan RA yaitu R1 plus R2 atau seri 1220 ohm, RB yaitu R3 plus R4 yaitu 1220 ohm, kemudian R3 sebagai 1000 ohm, R4 sebagai 220 ohm, kemudian kapasitornya kita menggunakan 200 mikrofarad, kemudian induktornya menggunakan 0,01 Henry. Nah, setelah itu dimasukkan nilainya yang di bawah dan akan ketemu HW sama dengan 0,1 JW dibagi minus 0,0488 W pangkat 2 plus 297,6,81 JW plus 1220. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, silakan. Oke, baik, kita akan masuk ke analisis sistem elektromagnetik. Ini ada gambar rangkaiannya. Jadi gambar elektriknya itu kita menggunakan RM dan LM, yang dimana di sistem ini itu untuk masuk ke rangkaian rangkaian mekaniknya, dan lalu akan diputarkan oleh rotor, dan rotor ini akan memutar gear, dan gear ini akan memutarkan gear yang lebih besar dan akan memutar rotor dan ke sistem output dalam mekaniknya. Silakan dilanjut. Nah, ini adalah simulan grafiknya. Jadi ketika motor rangkaian elektromagnetik itu bergerak, maka si grafiknya itu akan seperti ini. Dari 0 akan mencapai ke titik puncak, yaitu di antara 35 sampai 40, lalu akan turun kembali, akan naik kembali, turun kembali, dan sampai dia di titik 25 antara 20. Silakan dilanjut. Nah, ini adalah skrip gambarnya. Jadi nanti kita juga akan menghitung untuk mencari nom dan G, yaitu gearnya, yang menggunakan transfer function, lalu Vn-nya 12. Dan ini akan menjadikan ada plot step responnya. Oke, silakan dilanjut. Nah, ini adalah naskah Bode plotnya. Sama seperti simulink tadi, jadi Bode plotnya itu akan seperti simulingnya sebelumnya. Jadi naik turun sampai ke konstan. Silakan ke selanjutnya. Nah, ini FBD 3 rangkanya. Jadi yang pertama ada rangkaian elektriknya, yang dimana menggunakan resistor dan induktor, yang diawali oleh Vin, dan dia akan masuk ke BKMF. BKMF ini sebagai motornya, atau ibarat sambungan motornya dari motor ke rotornya. Jadi nanti habis dari motor itu, dari BKMF itu masuk ke rotor. Nah, dari rotor ini akan menggerakkan gear N1-nya, lalu N2-nya akan terputar juga oleh N1 rotor, dan akan dilanjutkan ke output mekaniknya. Salam. Lanjut. Nah, ini akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silakan Mulyadi. Pada tahap ini dilakukan model motor DC dalam domain Laplace. Pertama, persamaan elektrik diperoleh menggunakan hukum Kirchhoff, tegangan yang menghasilkan hubungan antara tegangan input, arus, dan back EMF. Selanjutnya, pada sisi mekanik digunakan hubungan rotor DC. Pada tahap ini dilakukan derivasi fungsi transfer motor DC. Persamaan arus hasil analisis mekanik disubstitusikan ke persamaan elektrik sehingga variabel arus dapat dieliminasi. Setelah dilakukan faktorisasi dan penyederhanaan, diperoleh fungsi transfer antara tegangan input dan kecepatan motor. Fungsi transfer tersebut merupakan sistem Orgel karena memiliki suku S pangkat 2 pada penyebut. Selain itu dapat diturunkan sebagai fungsi transfer kecepatan beban setelah gearbox dan fungsi transfer posisi sudut motor dengan menambahkan integrator. Pada tahap ini dilakukan substitusi seluruh parameter motor dan beban ke dalam fungsi transfer yang telah diturunkan sebelumnya. Setelah menghitung momen inersia dan gesekan ekuivalen, diperoleh koefisien dan hasil akhirnya adalah fungsi transfer motor DC sebesar 83,33 dibagi. Fungsi transfer ini menjadi model matematis yang digunakan untuk simulasi dan analisis performa sistem motor DC. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya izin masuk. Oke, di sini untuk perhitungannya kita akan menghitung output sistem domain waktu, yang dimana Vin dalam domain S yaitu 12 dibagi S. Kemudian akan mendapatkan persamaan outputnya, yaitu
omega M dalam domain S totalnya bakal menjadi 1000 dibagi S dikali S pangkat 2 plus 2,23 S ditambah 42,33. Kemudian akan dipecah lagi di persamaan di atas bakal menjadi nilai kondisi steady state, yaitu A sama dengan limit S sampai 0, kemudian dimasukkan nilainya yang sebelumnya. Setelah didapatkan menjadi 1000 dibagi 42,33 akan didapatkan nilai 23,62. Kemudian kita akan mencari nilai B dan C-nya, yaitu dengan rumus berikut. Kemudian setelah itu disubstitusi kembali, yaitu omega motornya dalam domain S 23,62 dibagi S dikurangi 23,62 plus 55,11 dibagi S pangkat 2 plus 2,33 S plus 42,33 S. Kemudian didapatkan nilai koordinat polesnya, yaitu di minus 1,17 plus minus J 6,40, yang berarti dia untuk 1,17 itu merupakan faktor redamannya. Kemudian WD-nya sebagai sebuah frekuensi kerja terendam. Kemudian penyebutnya diubah menjadi kuadrat sempurna. Setelah dikuadratkan, kemudian dimanipulasi bagian pembilangnya agar mengandung unsur S plus 1,17. Oke, selanjutnya kemudian dijumlahkan sampai mendapatkan standar baku Laplace-nya, yaitu Qm dalam domain S, yaitu 23,62 dibagi S dikurang 23,2, kemudian S ditambah 1,17 dibagi S ditambah 1,17 pangkat 2 plus 6,40 pangkat 2. Kemudian dikurangi 27,47 dibagi 6,40 dikali 6,40 dibagi S plus 1,17 pangkat 2 ditambah 6,40 pangkat 2. Begitupun yang di bawahnya juga. Kemudian setelah itu didapatkan persamaan dengan tabel inverse Laplace. Standar outputnya kecepatan sudut motor dalam domain waktunya itu yaitu 23,62 dikurang 23,62 E pangkat minus 1,17 T cos 6,40 T dikurang 4,29 E minus 1,17 T sin 6,40 T radian per second. Kemudian disederhanakan dengan identitas trigonometri tunggalnya. Ya, seperti berikut. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu karakteristik sistemnya, dikarenakan kita sudah mendapatkan semua nilainya, itu faktor naturalnya itu dari sudut rotornya itu 6,51 rad per second, rasio redamannya itu zeta, ini zeta 0,179 under dampernya, kemudian frekuensi teredamnya yaitu 6,40 radian per second, kemudian SS-nya Vin-nya dalam 12 volt yaitu 23,62 radian, kemudian untuk bagian bebannya yaitu 4,72 radian per second. Kemudian untuk polesnya seperti yang tadi didapatkan nilainya. Kemudian di sini zeta sama dengan 0,19 kurang dari 1, sistem underdamped, berarti ada osilasi dan overshoot sebelum mencapai steady state. Sistem tetap stabil karena semua pole di left half plane yaitu sama dengan RE kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke teman saya. Oke, silakan. Oke, mungkin itu aja cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.